Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, ada seorang nenek tua yang setiap hari dengan sabar membuka lapaknya di sudut pasar. Namanya adalah Nenek Sumiati. Kulitnya yang keriput dan rambutnya yang sudah memutih tak mampu menutupi semangat yang membara di dalam dirinya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Nenek Sumiati sudah memulai rutinitasnya. Di atas sebuah tikar sederhana yang sudah usang, ia menata beragam wadah berisi nasi uduk yang wangi, sambal kacang, telur rebus, dan ayam goreng yang garing. Kehidupan Nenek Sumiati bukanlah kehidupan yang mudah. Ia hidup sebatang kara setelah ditinggal pergi oleh suaminya bertahun-tahun lalu. Anak-anaknya sudah menikah dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tidak ada yang menyisihkan waktu untuknya. Meskipun terkadang hati ini terluka, Nenek Sumiati tidak pernah mengeluh. Dia tahu, hidup itu harus dijalani dengan sabar dan penuh harapan. Setiap hari, lapak sederhana itu ramai oleh para pembeli yang mencari sarapan pagi. Banyak yang datang, banyak juga yang pergi tanpa meninggalkan apapun. Tetapi bagi Nenek Sumiati, setiap orang yang datang adalah harapan baru. Tidak banyak yang tahu tentang kisah hidupnya. Mereka hanya mengenalnya sebagai penjual nasi uduk yang selalu menyapa dengan senyum meskipun tak jarang ada kesedihan yang tersembunyi di balik mata tuanya. Nasi uduk buatannya selalu menjadi favorit bagi banyak orang. Rasa gurih nasi yang dimasak dengan santan, dipadu dengan sambal kacang yang pedas dan telur rebus yang lembut, membuat siapapun yang mencicipinya merasa puas. Namun, lebih dari sekadar rasanya yang lezat, ada cinta dan ketulusan dalam setiap butir nasi yang disajikan. Setiap pagi, Nenek Sumiati merasa seolah-olah nasi uduk yang ia jual adalah jembatan kecil yang menghubungkannya dengan dunia luar, memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang lain meskipun ia sendiri harus berjuang untuk bertahan hidup. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, Nenek Sumiati duduk di tikar usang miliknya, menyusun piring-piring nasi uduk dengan hati-hati. Matanya yang mulai kabur karena usia, namun tetap tegas dan penuh ketekunan. Sesekali, ia mengusap peluh yang menetes di dahi, berusaha tetap semangat meskipun kondisi tubuhnya semakin lemah. Nasi uduk buatannya selalu disajikan dengan penuh kehangatan, seperti pelukan seorang ibu yang menghibur anaknya. Setiap pembeli yang datang diberi senyum, walaupun seringkali senyum itu harus disembunyikan di balik rasa sakit yang ia pendam. Matahari mulai meninggi, dan pasar semakin ramai. Namun, Nenek Sumiati hanya bisa duduk di tempatnya, menunggu pembeli datang. Sesekali, anak-anak muda yang berlalu lalang akan berhenti, membeli nasi uduk, lalu berlalu begitu saja tanpa kata-kata. Ada yang memberi senyum, ada yang hanya diam. Namun Nenek Sumiati tetap menyambut mereka dengan keramahan yang tulus. Namun, tidak semua orang datang dengan hati yang baik. Ada beberapa pembeli yang terkadang mengabaikan Nenek Sumiati, memandang rendah lapaknya yang sederhana. Beberapa dari mereka bahkan memperlakukan Nenek Sumiati seperti orang yang tidak berharga. Tetapi Nenek Sumiati tidak pernah membiarkan hatinya terluka terlalu dalam. Ia tahu, setiap orang memiliki perjuangan dan kisah hidupnya masing-masing. Apa yang ia hadapi saat itu adalah bagian dari perjalanan panjang hidupnya yang penuh dengan pelajaran. Setiap hari, Nenek Sumiati berjualan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghidupi harapan yang tak pernah padam. Harapan untuk melihat senyum bahagia anak-anak yang membeli makanannya, harapan untuk melihat wajah-wajah yang kembali lagi, dan harapan agar suatu saat nanti ada orang yang menyadari betapa berharganya perjuangannya. Ketika senja mulai turun, suasana pasar pun mulai sepi. Namun Nenek Sumiati belum juga berhenti berjualan. Ia tahu bahwa meskipun hari hampir berakhir, harapan masih ada. Walaupun lapaknya kosong dan hanya tinggal beberapa butir nasi uduk yang tersisa, ia tetap bersyukur. Pada malam yang dingin, ia akan menggulung tikarnya dan pulang ke rumah kecilnya yang sederhana, di mana kesendirian menanti. Namun, dalam hatinya, ia selalu memelihara harapan yang tak pernah padam. Harapan yang mungkin kecil, namun cukup untuk membuatnya terus bertahan dan melangkah, meskipun dunia seakan tak peduli. Keesokan harinya, seperti biasa,
Nenek Sumiati kembali membuka lapaknya di sudut pasar. Meskipun tubuhnya terasa letih, semangatnya untuk melanjutkan hidup tidak pernah pudar. Dengan langkah yang pelan namun pasti, ia menyusun kembali semua perlengkapan dagangannya di atas tikar lusuh yang sudah terlipat. Tangan tuanya yang keriput dan penuh garis kehidupan tampak cekatan menyiapkan nasi uduk, meletakkan potongan ayam goreng yang renyah di setiap piring, dan menyusun sambal kacang yang pedas namun nikmat di atasnya. Wangi nasi uduk yang menguar di udara menjadi tanda bahwa harapan baru mulai terbuka. Pada pagi itu, Nenek Sumiati merasa sedikit lebih lelah dari biasanya. Tubuhnya memang sudah tak lagi sekuat dulu. Setiap gerakan terasa berat, dan setiap langkah terasa lebih lambat. Namun, ia tidak ingin berhenti. Ia tahu, jika ia berhenti, maka harapan itu juga akan ikut terhenti. Harapan yang telah menghidupkannya selama bertahun-tahun, harapan untuk bisa membantu orang lain, harapan untuk dapat bertahan di dunia yang semakin keras ini. Salah satu pembeli yang datang pagi itu adalah seorang pemuda bernama Dimas. Dimas adalah seorang mahasiswa yang sering berbelanja nasi uduk di pasar setiap pagi sebelum berangkat kuliah. Ia mengenal Nenek Sumiati sebagai penjual nasi uduk yang selalu ramah, meskipun wajahnya selalu terlihat lelah. Dimas merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri nenek tua itu. Meskipun kehidupannya tampak sederhana dan penuh perjuangan, Nenek Sumiati selalu menunjukkan ketulusan yang membuat Dimas merasa terharu. Pada pagi itu, Dimas membeli nasi uduk dan duduk sejenak di depan lapak Nenek Sumiati. "Nek, bagaimana kabar nenek hari ini?" tanyanya dengan senyum ramah. Nenek Sumiati menoleh, sedikit terkejut karena Dimas tak hanya membeli nasi uduk, tetapi juga bertanya tentang dirinya. "Alhamdulillah, Nak, baik-baik saja. Sedikit lelah, tapi masih bisa berjualan," jawab Nenek Sumiati dengan suara yang lembut. Dimas menatap Nenek Sumiati dengan penuh perhatian. Ia tahu, di balik senyuman Nenek Sumiati, ada banyak kisah hidup yang belum terungkap. Ia merasa bersalah setiap kali melihat nenek itu berjuang sendirian. Setiap kali ia membeli nasi uduk, Dimas merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan nenek itu. Mungkin itu hanya secuil perhatian yang bisa ia berikan, tetapi baginya, itu berarti banyak. "Nek, apakah ada yang bisa saya bantu? Kalau nenek lelah, saya bisa membantu mengangkat barang-barang atau membawa tikar ini," tawar Dimas, merasa ingin meringankan beban nenek tua itu. Nenek Sumiati tersenyum tipis dan menggelengkan kepala pelan. "Terima kasih, Nak, tapi nenek masih bisa melakukannya sendiri. Ini sudah menjadi jalan hidup nenek. Lagi pula, berjualan nasi uduk ini adalah cara nenek untuk tetap merasa hidup." Dimas terdiam sejenak mendengar jawaban itu. Ada sesuatu yang begitu mendalam dalam kata-kata nenek itu. Meskipun hidupnya sulit, meskipun tidak ada yang menyertainya, Nenek Sumiati tetap teguh menjalani hari-harinya. Ia tidak ingin bergantung pada orang lain, meskipun ia sangat membutuhkan bantuan. "Saya hanya ingin terus memberikan yang terbaik, apapun itu, Nak," lanjut Nenek Sumiati. "Karena hidup ini adalah tentang memberikan dan berharap ada yang menerima, walaupun itu hanya sedikit." Kalimat itu mengena di hati Dimas. Ia merasa seperti ada cahaya yang mengalir dalam diri Nenek Sumiati. Sebuah cahaya yang terus menyala meskipun terhalang badai kehidupan. Ia tak bisa membayangkan betapa beratnya beban hidup yang harus ditanggung nenek itu. Namun, meskipun begitu, Nenek Sumiati tidak pernah membiarkan harapannya pudar. Pagi itu, pasar semakin ramai. Beberapa pembeli mulai berdatangan, membeli nasi uduk dan menikmati sarapan mereka dengan riang. Dimas pun kembali melanjutkan sarapannya sambil memperhatikan Nenek Sumiati yang sibuk melayani pelanggan lain. Ada sesuatu dalam diri nenek itu yang membuat Dimas terkesan. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketulusan yang jarang ditemukan dalam dunia yang seringkali sibuk dan penuh ego ini. Setelah beberapa lama, Dimas selesai makan dan hendak beranjak pergi. Sebelum meninggalkan lapak Nenek Sumiati, ia berbalik dan berkata, "Nek, terima kasih atas nasi uduknya. Semoga nenek selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan." Nenek Sumiati tersenyum sambil menganggukkan kepala. "Terima kasih, Nak. Semoga kamu juga selalu diberi kelancaran dalam hidupmu."
Dimas melangkah pergi dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, seperti ada kekosongan yang perlu diisi. Namun, di saat yang sama, ia merasa terinspirasi oleh ketulusan Nenek Sumiati. Sebuah harapan kecil yang bisa mengubah banyak hal, bahkan dalam hidup yang penuh tantangan. Sementara itu, Nenek Sumiati kembali duduk di tikarnya, melanjutkan pekerjaannya. Tangan tuanya bergerak gesit menyiapkan nasi uduk untuk pembeli berikutnya. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya tetap penuh dengan harapan. Ia tahu, selama ia masih bisa berjualan, selama ia masih bisa melayani orang dengan senyuman, maka harapan itu tidak akan pernah pudar. Setiap hari, ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk dunia yang seakan lupa akan kehadirannya. Hari demi hari berlalu, dan Nenek Sumiati terus berjualan nasi uduk di pasar tradisional itu, tak peduli betapa beratnya beban yang harus ia pikul. Lapaknya semakin tua, begitu pula tubuhnya. Namun, setiap pagi, ketika ia membuka tikar dan mulai menata nasi uduk, semangatnya tidak pernah berubah. Walaupun ia tahu hidup tidak pernah adil, ia terus berjalan, berusaha bertahan dan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Setiap orang yang datang, ia sambut dengan senyum dan keramahan, meskipun hatinya sering kali terluka. Salah satu hal yang selalu membuat Nenek Sumiati tetap tegar adalah kenangan masa lalu, saat suaminya masih hidup dan anak-anaknya masih kecil. Suaminya dulu adalah pria yang penuh kasih sayang, yang selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Mereka berdua dulu memulai usaha kecil-kecilan, berjualan nasi uduk di pasar yang sama. Meskipun hidup mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Namun, segala sesuatu berubah ketika suaminya jatuh sakit dan meninggal dunia. Saat itu, Nenek Sumiati merasa dunia seakan runtuh. Anak-anak mereka sudah dewasa dan mulai membangun hidup masing-masing. Mereka tidak bisa lagi tinggal bersama orang tuanya, dan Nenek Sumiati harus belajar berdiri sendiri. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Baginya, hidup harus terus berjalan, dan setiap hari adalah kesempatan untuk melangkah maju. Pada suatu pagi, saat pasar sedang ramai, seorang ibu muda datang ke lapak Nenek Sumiati dengan dua anak kecil yang lucu. Mereka tampak ceria, berlari-lari kecil sambil tertawa. Ibu muda itu memesan nasi uduk dan duduk di samping Nenek Sumiati. "Nek, saya ingin beli 2 porsi nasi uduk. Anak-anak saya juga suka sekali." Mereka bilang, "Nasi uduk buatan nenek rasanya enak sekali," kata ibu muda itu sambil tersenyum. Nenek Sumiati terkekeh. "Alhamdulillah, Nak, terima kasih. Semoga mereka sehat selalu." Saat ibu muda itu duduk bersama anak-anaknya, mereka berbincang ringan sambil menikmati nasi uduk yang lezat. Nenek Sumiati memandang mereka dengan penuh kasih. Ia teringat pada masa-masa ketika anak-anaknya masih kecil, berlari-lari riang di sekelilingnya. Saat itu, ia merasakan betapa indahnya hidup. Namun, sekarang semuanya berbeda. Anak-anaknya sudah tumbuh dewasa dan jarang sekali datang menengoknya. Meskipun begitu, ia tidak pernah merasa kesepian. Kehadiran orang-orang seperti ibu muda ini memberinya kekuatan. Namun, ada kalanya Nenek Sumiati merasa cemas. Setiap kali ia menatap tikarnya yang semakin usang, hatinya kadang bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan? Tubuhnya semakin rapuh, dan tenaga yang dimilikinya tidak sebanyak dulu. Jika suatu saat nanti ia harus berhenti berjualan, apa yang akan terjadi padanya? Apa yang akan terjadi dengan harapannya? Pikiran-pikiran itu seringkali menghantui Nenek Sumiati, tetapi ia tidak pernah membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Harapan itu harus tetap ada. Harapan itu adalah alasan mengapa ia masih melanjutkan hidup. Harapan itu adalah semangat yang mendorongnya untuk bangun pagi setiap hari dan menyiapkan nasi uduk untuk mereka yang membutuhkan. Suatu hari, saat cuaca mendung dan angin kencang mulai bertiup, lapak Nenek Sumiati sepi. Tidak banyak pembeli yang datang, dan suasana pasar yang biasanya ramai terasa lengang. Hujan mulai turun dengan deras, membuat beberapa pedagang lain mulai merapikan barang dagangan mereka. Namun, Nenek Sumiati tetap duduk di tikarnya, menunggu seseorang yang mungkin datang.
Hujan semakin deras, tetapi ia tidak bergerak. Meskipun tubuhnya basah oleh air hujan, ia merasa tidak bisa meninggalkan tempat itu. Nasi uduk yang ia jual mungkin tidak akan habis hari ini, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti. Saat itu, seorang pria paruh baya datang berlari menuju lapaknya. Ia tampak terburu-buru dan wajahnya tampak bingung. "Nenek, nasi uduk satu, ya?" tanyanya dengan nafas terengah-engah. Nenek Sumiati tersenyum dan segera menyiapkan pesanan. "Tentu, nak, duduk dulu. Jangan khawatir, rasanya tetap enak meski hujan," jawabnya sambil melanjutkan menata nasi uduk. Pria itu duduk di depan lapak dan mengangguk sambil tersenyum. Sementara Nenek Sumiati menyajikan nasi uduk, ia memperhatikan pria itu yang tampaknya sedang kesulitan. "Ada yang sedang terjadi, nak?" tanya Nenek Sumiati, penuh perhatian. Pria itu menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Saya baru saja dipecat dari pekerjaan, Nek. Sudah beberapa hari saya mencari pekerjaan lain, tapi sepertinya sulit sekali. Saya bingung, saya tidak tahu harus bagaimana." Nenek Sumiati mendengarkan cerita pria itu dengan penuh empati. Ia tahu betul betapa beratnya menghadapi cobaan hidup. Namun, ia juga tahu bahwa hidup tidak akan pernah mudah, dan kita harus terus berjuang meskipun terasa sangat sulit. "Nak, hidup itu memang penuh ujian. Tapi, yang penting adalah bagaimana kita bertahan dan terus berusaha. Semua orang punya jalan yang berbeda. Kadang kita harus jatuh untuk bisa bangkit lagi," kata Nenek Sumiati dengan bijak. Pria itu menatap Nenek Sumiati dengan rasa terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan nasihat bijak dari seorang nenek yang berjualan nasi uduk di pasar. "Terima kasih, Nek. Saya akan berusaha lebih keras. Saya akan mencari jalan lain. Semoga saja semuanya bisa berjalan baik," ujarnya, sambil mengambil piring nasi uduk dan membayar. Setelah pria itu pergi, Nenek Sumiati kembali duduk di tikarnya, menatap hujan yang semakin deras. Ia merasa, walaupun hidup penuh dengan kesulitan, harapan tidak pernah bisa padam. Harapan itu seperti api yang terus menyala, meskipun angin besar mencoba memadamkannya. Begitu juga dengan dirinya. Meskipun usianya sudah senja dan tubuhnya semakin rapuh, semangatnya untuk memberi tidak pernah luntur. Harapan yang ia pelihara sejak dulu akan terus ada, seperti nasi uduk yang ia jual setiap pagi, selalu ada bagi mereka yang membutuhkannya. Seminggu setelah pertemuannya dengan pria parubaya itu, Nenek Sumiati merasa ada yang berbeda. Hujan yang sering turun membuat pasar semakin sepi, dan meskipun ia berusaha keras untuk tetap semangat, ada hari-hari ketika lapaknya tidak laku sama sekali. Ia merasa semakin lelah. Tubuhnya yang renta semakin menuntut perhatian, dan ia seringkali merasakan nyeri di persendian. Setiap malam, setelah pulang dari pasar, ia harus berbaring di tempat tidur, menahan rasa sakit di tubuhnya. Namun, meskipun demikian, ia tak pernah mengeluh. Baginya, setiap hari adalah anugerah, dan selama ia masih bisa membuka lapak dan melayani orang, itu sudah cukup. Pagi itu, langit tampak cerah. Nenek Sumiati memulai hari dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan sesuatu yang baik kepada dunia. Saat ia menyiapkan nasi uduk di lapaknya, seorang wanita muda datang dan berhenti di depannya. Wanita itu tampak ragu-ragu, seperti sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, wanita itu mengangkat pandangannya dan bertanya, "Nenek, bolehkah saya membeli satu porsi nasi uduk? Saya tidak tahu harus kemana lagi. Sudah beberapa hari saya mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang menerima saya." Nenek Sumiati memandang wanita itu dengan lembut. Ia bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan dalam suara wanita itu. Tanpa berpikir panjang, Nenek Sumiati menyodorkan satu piring nasi uduk yang baru saja ia siapkan. "Nak, terkadang hidup memang penuh dengan tantangan, tetapi jangan menyerah. Saya dulu juga merasa kesepian dan berjuang sendirian. Namun setiap kali saya memberi dengan tulus, saya merasa hidup ini lebih berarti. Semoga nasi uduk ini bisa memberi sedikit kebahagiaan padamu." Wanita muda itu menatap Nenek Sumiati dengan air mata yang mulai menggenang.
Terima kasih, Nek. Saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan rasa terima kasih saya. Saya merasa sangat berat menjalani hari-hari ini. Tapi, kata-kata nenek tadi memberi saya sedikit harapan. Saya akan berusaha lebih keras. Nenek Sumiati hanya tersenyum dan menepuk tangan wanita muda itu dengan penuh kasih. Jangan pernah takut untuk berharap. Nak, harapan itu akan selalu ada. Meskipun terkadang kita merasa seperti berada di jalan yang gelap. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti melangkah. Wanita itu mengambil piring nasi uduk itu, lalu duduk di samping lapak nenek Sumiati, menikmati makanan dengan perlahan. Ada kedamaian yang menyelimuti hatinya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh perjuangan. Namun, untuk saat ini, nasi uduk yang diberikan oleh nenek Sumiati adalah secercah cahaya yang menuntunnya ke arah yang lebih baik. Setelah beberapa menit, wanita itu berdiri dan berterima kasih kepada nenek Sumiati. Saya akan ingat kata-kata nenek. Saya akan terus berusaha. Terima kasih atas nasi uduk dan semangatnya. Setelah wanita itu pergi, nenek Sumiati kembali duduk di tikarnya. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Entah mengapa, ia merasa lebih ringan, seolah-olah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Mungkin memang benar. Kata-kata yang tulus bisa memberi harapan, bahkan pada orang yang merasa terpuruk sekalipun. Nenek Sumiati merasa, meskipun hidupnya sederhana, ia memiliki sesuatu yang sangat berharga, harapan yang tak pernah padam, yang bisa ia berikan pada orang lain. Namun, di dalam hatinya, nenek Sumiati tahu bahwa harapan itu juga harus ada pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus memberikan kepada orang lain tanpa memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk bermimpi dan berharap. Setiap kali ia berjualan, setiap kali ia melayani pelanggan, ia merasa bahwa harapan itu bukan hanya milik mereka yang datang kepadanya, tetapi juga miliknya. Harapan untuk suatu hari bisa bertemu dengan orang-orang yang akan mengingat perjuangannya, yang akan menghargai usahanya, dan yang akan memberinya kasih sayang di usia senjanya. Saat matahari mulai turun, pasar yang semula ramai mulai sepi. Beberapa pedagang mulai membereskan barang dagangan mereka, dan nenek Sumiati pun mulai merapikan lapaknya. Ia tidak merasa kecewa. Meskipun hanya beberapa piring nasi uduk yang laku hari ini, ia tetap merasa bersyukur. Alhamdulillah, masih ada yang membeli nasi uduk nenek hari ini, gumamnya pelan. Setelah mengemas barang-barangnya, nenek Sumiati menggulung tikar usang miliknya dan beranjak pulang. Langit mulai gelap, dan ia berjalan pelan menelusuri jalanan pasar yang kini sepi. Ada rasa damai yang menyelimuti hatinya. Mungkin hidup ini keras, dan ia harus berjuang lebih keras daripada yang lain. Tetapi ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap harapan yang ia pelihara, akan selalu membawa berkah. Di malam yang sunyi, nenek Sumiati duduk di kursi kayu sederhana di ruang tamunya yang sempit. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, dan ia tersenyum. Harapan itu tidak akan pernah padam, pikirnya. Walau dunia ini berubah, walau hidup ini kadang terasa sepi, harapan itu tetap ada. Dan selama aku masih punya harapan, aku akan terus berjuang, terus memberi. Dalam kesendirian malam itu, meskipun usianya sudah senja dan tubuhnya semakin rapuh, nenek Sumiati merasa bahagia. Bahagia karena harapan yang ia pelihara selama ini tidak hanya memberi arti bagi hidupnya, tetapi juga bagi orang-orang yang ia temui sepanjang perjalanan hidupnya. Dan selama harapan itu ada, ia tahu bahwa hidupnya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup.